damai sejahtera yang melampaui akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita Senin tanggal 29 Juli tahun 2024 diambil dari kitab Mazmur pasal 97 ayat 10, dikatakan, Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah teguran kepada orang-orang percaya, orang yang beriman kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam nats ini, hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dari isi kata teguran ini adalah yang diucapkan pemazmur supaya membenci kejahatan. Bila orang percaya tidak membenci kejahatan, kemungkinan besar orang yang katanya percaya kepada Tuhan dapat berbuat seperti perbuatan atau perilaku orang fasik. Orang percaya dapat berperilaku dan berbuat seperti perbuatan orang fasik. Orang fasik adalah orang yang mengetahui firman Tuhan tetapi tidak mengamalkan. Orang fasik adalah orang yang mengetahui, orang yang mempelajari firman Tuhan tetapi tidak mengamalkan firman Tuhan yang dia pelajari atau yang dia dengar. Fasik batasannya yaitu perilaku atau perbuatan yang menyimpang dari aturan Tuhan. Bagaimana caranya kita orang percaya mengetahui firman Tuhan dan yang sudah mengamalkan firman Tuhan berubah menjadi orang fasik? Itulah yang kita lihat atau mau kita renungkan di pagi hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah bahwa orang percaya dipelihara Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bagi nyawa orang dikasihi Tuhan supaya lepas dari pengaruh atau lepas dari perbuatan orang fasik. Tuhan memperkenalkan bagaimana perilaku orang fasik itu, atau bagaimana ciri-ciri orang fasik itu. Bila kita mengetahui ciri-ciri orang fasik, berarti kita dapat menjauhi perilaku orang fasik tersebut. Kita harus dulu ketahui bagaimana ciri-ciri orang fasik itu. Dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh.
Di situ dapat kita lihat bagaimana ciri orang fasik dan bagaimana orang yang benar yang melakukan firman Tuhan. Mazmur pasal 1 ayat 1 di situ bukan bermakna untuk memusuhi orang fasik tersebut, tetapi yang dimaksud oleh yang dikatakan oleh pemazmur dalam Mazmur 1 ayat 1 tersebut adalah menjauhkan atau membenci cara perbuatan dan perilaku orang fasik. Karena mungkin kata atau perilaku dari orang fasik tersebut menampakkan yang tidak mungkin, mengatakan yang tidak benar, tetapi mungkin orang fasik tersebut bersifat lidah untuk membodoh-bodohi kita. Tetapi bila kita mengingat firman Tuhan, bagaimana ciri dari perbuatan orang fasik, kita dapat membedakan dan kita dapat menghindar dari perbuatan orang fasik tersebut. Jadi di sini mau kita lihat di situ kalau Tuhan memberikan penjelasan tentang ciri-ciri orang fasik adalah jalan Tuhan untuk memelihara nyawa kita dari orang fasik tersebut. Yang berikut di dalam kehidupan kita mungkin kita lihat perbuatan orang fasik yang menyesatkan dan disesatkan, yang mungkin yang salah jadi benar, yang benar jadi salah. Fenomena inilah membuat kita tidak nyaman bersama dengan orang fasik. Pengarang kitab Amsal memperingatkan kita, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Tertulis dalam Amsal 24 ayat 19. Yang artinya di sini mau disampaikan oleh penulis Amsal, orang fasik mungkin di antara bersama dengan kita, dan kita melihat orang tersebut adalah orang sukses dan berkecukupan, tetapi semuanya perbuatannya tidak disukai Tuhan. Tujuannya itu dekat kita, yaitu agar kita menjauhi dari perbuatan fasik. Tujuannya agar keimanan kita diuji oleh Tuhan. Itulah yang kita lihat, yang diserukan oleh firman Tuhan. Jangan kita menjadi sama seperti orang fasik dan menjauhkan perbuatan-perbuatan fasik, dan kita jangan membenci mereka, karena itu adalah ujian bagi kita. Apa pelajaran yang kita ambil dari firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini? Biasanya orang fasik berbuat kepada orang benar adalah bukan jauh, tetapi mungkin itu orang dekat, mungkin itu teman sekerja kita, mungkin itu bahkan saudara kita, mungkin yang dinamakan seiman kita. Tetapi dalam interaksi kita atau kebersamaan kita dengan orang yang fasik ini, kita harus berpegang kepada firman Tuhan. Yang paling utama, jangan kita korban dari perbuatan orang fasik atau orang jahat. Dengan cara inilah kita dapat menjaga diri kita supaya jangan terjebak oleh perbuatan orang fasik. Yang pertama, harus kita mendengar firman Tuhan
dan mengamalkannya setiap hari. Hal inilah yang utama yang dapat menyelamatkan kita atau menjauhkan kita dari perbuatan tangan orang fasik. Yang berikut, yang kedua, Tuhan memelihara nyawa kita dari tangan orang fasik. Harus tahu bagaimana kita membedakan orang benar, saudara kita orang yang benar, dan orang fasik. Melalui pemisahan tersebut, kita telah dapat dipakai Tuhan. Melalui pengetahuan tersebut, kita dapat menjauhkan dari orang fasik, yaitu dengan mengetahui ciri-ciri perilaku orang fasik. Yang ketiga, jangan kita iri kepada keberhasilan orang fasik. Itu adalah ditempatkan Tuhan di dekat kita, adalah sebagai penguji iman kita. Tuhan akan selalu menuntun kita ke jalan yang benar dan menopang kehidupan kita dengan kasih-Nya. Karena itu, bencilah kejahatan dan jangan sampai memberikan peluang bagi iblis untuk memperalat kita di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Karena berkat-Mu yang begitu besar yang kami terima, Engkau menyertai kami di malam hari waktu kami tidur beristirahat di tempat tidur kami. Dan Tuhan memberikan kepada kami berkat-Mu melalui pagi hari yang indah ini. Dan sekaligus terutama kami dapat mendengar sebahagian dari firman-Mu. Tuhan selalu menginginkan di dalam kehidupan kami supaya kami selamat dalam menjalani hari-hari kami. Mungkin kami berhadapan dengan saudara kami, orang yang dekat dengan kami, orang sekerja kami. Tuhan, Engkau memberikan kepada kami hikmat supaya kami tetap waspada, selalu mengingat firman-Mu, dan firman-Mu lah yang kami hidupi. Oleh sebab itu dapat kami menjauhkan dari perbuatan-perbuatan fasik, karena perbuatan fasik adalah perbuatan yang kecil di hadapan-Mu. Tuhan, tolonglah kami setiap dalam gerak dan aktivitas kami untuk menampakkan kasih dan mempermuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan bekerja pada satu hari ini untuk melakukan aktivitas kami. Tuntunlah selalu kami dan ingatkanlah kami selalu untuk berbuat kebaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Ya Allah Bapa kami yang di surga, melalui doa kami di pagi hari ini, saudara-saudara kami bila ada dalam keadaan kesusahan, mungkin disebabkan oleh penyakit yang dia derita, mungkin oleh apa yang membebani hati dan pikiran mereka, sehingga mereka seperti orang yang sudah capek dalam menjalani kehidupan ini. Tuhan, berikan kekuatan kepada mereka, berikan kepada mereka pengharapan yang teguh dalam kasih-Mu. Penuhkanlah kepada mereka segala sukacita, sukacita jasmani, dan terutama sukacita pengharapan akan kasih-Mu. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Kami berdoa hanya di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.